Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya terkait dengan pemanfaatan Microsoft Word. Yang lalu sudah saya jelaskan tentang bagaimana menyusun daftar isi secara otomatis. Nah, untuk kali ini kita menyusun daftar pustaka otomatis dari Microsoft Word. Baik, sebelumnya kita review dulu terkait dengan apa itu referensi. Nah, referensi itu adalah segala rujukan atau segala bentuk teori atau argumentasi yang digunakan untuk menunjang sebuah ide, gagasan, teori atau argumentasi untuk mempertegas maksud yang ingin disampaikan melalui sebuah tulisan maupun lisan. Ya, jadi intinya adalah referensi merupakan teori terdahulu yang digunakan untuk mendukung ide atau gagasan kita sekarang. Nah, sebenarnya apa sih tujuan referensi itu? Yang pertama adalah memperkuat argumentasi atau teori. Jadi bisa untuk memperkuat argumentasi sekarang. Jadi apa yang muncul opini atau argumentasi sekarang bisa didukung oleh teori-teori terdahulu, atau muncul sebuah teori baru yang ditunjang oleh teori-teori lama atau referensi-referensi yang sudah lampau. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari plagiarisme. Ya, jelas ya plagiarisme. Jadi ketika kita mengutip sebuah pemikiran seseorang dengan menampilkan sumbernya atau menampilkan referensinya, maka dikatakan kita tidak melakukan plagiarisme. Kita tidak menjiplak karya seseorang atau kita tidak menjiplak ide pemikiran seseorang. Tetapi jika kita menggunakan ide atau hasil pemikiran seseorang dengan tidak menampilkan atau menyantumkan referensinya, maka itu dikatakan plagiarisme. Ya, sehingga referensi ini sangat penting sekali untuk menghindari adanya penjiplakan suatu karya. Kemudian menghargai karya seseorang. Ya, sebenarnya menghargai, bentuk penghargaan bukan berarti hanya dalam bentuk uang, tetapi dengan menyantumkan referensi buah pikiran seseorang, maka itu merupakan penghargaan kita terhadap seorang itu. Ya, karena kita mengakui hasil pemikiran seseorang itu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Jadi barangkali pembaca ingin membaca sumber tersebut lebih lengkap, maka kita memberikan informasi. Pembaca bisa melihat tulisan tersebut secara lengkap di sumber referensi yang kita tampilkan. Nah, sumber-sumber referensi itu ada banyak ya, bisa dari buku, bisa dari jurnal, kemudian bisa dari majalah atau koran, ataupun dari internet. Nah, ini jenis referensinya ada kutipan. Sudah tahu kutipan belum ya? Jadi kutipan itu merupakan salah satu jenis penulisan referensi yang dirujuk dari berbagai sumber referensi dengan menyalin kalimat, paragraf, atau teori dan argumen untuk melengkapi tulisan yang dibuat. Jadi kita merujuk atau menyalin ya, mengcopy kalimat seseorang untuk dibuat atau ditaruh di karyanya kita atau di makalahnya kita, tetapi dengan menyantumkan penulis aslinya. Itu namanya kutipan. Kemudian ada catatan kaki. Nah, catatan kaki itu biasanya ada di ini ya, ada
kodenya, kemudian nanti ada tertulis di bawah penjelasannya di halaman paling bawah. Kemudian kutipan itu ada dua, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu kutipan atau kita menyalin sama seperti punya penulis di karyanya kita atau di makalahnya kita. Biasanya contoh kutipan langsung 5 baris ke atas ditulis terpisah dari teks. Jadi ketika kita mengutip atau menyalin karya seseorang lebih dari 5 baris, maka harus ditulis dalam kalimat atau kalimat yang berbeda. Jadi agak menjorok. Jadi yang langsung itu ditulis sama seperti apa yang tertulis di bukunya penulis ya. Seperti ini langsung. Sedangkan kutipan tak langsung itu adalah kutipan yang ditulis oleh kita sendiri, tetapi tidak merubah makna dari apa yang ditulis oleh penulis aslinya. Misalkan ini ya, yang di sini. Ini kutipan langsung. Tenaga kesehatan yang paling rentan dalam penularan infeksi adalah perawat karena mendampingi pasien selama 24 jam, sehingga memiliki peran yang cukup besar dalam pencegahan infeksi nosokomial. Cicin 2005. Ini termasuk kutipan langsung. Nah, bagaimana cara menulis kutipan tidak langsung? Maknanya sama, tetapi kita mengganti redaksionalnya, mengganti susunan kalimatnya. Perawat memiliki resiko paling tinggi dalam menularkan infeksi nosokomial karena perawat bekerja 24 jam untuk pasien. Ya, ini adalah contohnya tak langsung kita memparafrase atau menulis ulang ide dari seseorang tersebut dengan kalimat kita sendiri. Nah, ini depan kaki penulisan sumber referensi dengan memberikan simbol. Nah, ada simbolnya pada kata yang membutuhkan penjelasan. Jadi tidak semua dikasih simbol, hanya beberapa kata yang perlu penjelasan lebih lanjut. Pada bagian catatan kaki dituliskan pada margin bawah. Ya, termasuk pustakanya. Jadi ada simbol di atas, dijelaskan di paling bawah, dijelaskan arti dari kalimat yang tidak familiar tadi plus pustakanya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menyusun daftar pustaka melalui Microsoft Word secara otomatis? Oke. Sebelumnya kita review dulu bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar. Sebenarnya banyak pola, banyak tipe yang harus diikuti ketika menulis sebuah daftar pustaka. Tergantung apa yang diminta, tetapi tetap pasti ada kontennya, isinya. Ada nama pengarangnya, ada judulnya, ada tahunnya, ada nama jurnalnya jika dia diambil dari jurnal, ada kotanya, ada nama penerbitnya ya, atau ada websitenya untuk mengakses data tersebut ya, banyak. Itu semua tergantung dari jenis atau tipe dari daftar pustaka yang digunakan. Nah, tetapi ketika kita bingung, model yang apa itu yang seperti apa, model Vancouver itu yang seperti apa. Jika kita bingung, maka kita tidak usah menghafalkan ya, karena ada aplikasi yang mudah sehingga kita nggak harus menghafalkan, tetapi Microsoft Word bisa langsung mengkonvert atau memindah datanya kita menjadi daftar pustaka sesuai dengan aturan yang ada ya. Oke. Untuk langkah yang pertama tentunya disiapkan papernya ya. Kita siapkan papernya dulu, kita siapkan makalahnya dulu dengan daftar pustaka yang sudah ada.
Nah, kemudian setelah sudah disiapkan papernya, kita siap untuk membuat daftar pustaka otomatis. Nah, pertama kita cari dulu kira-kira kita mau style yang apa, daftar pustakanya diminta style yang apa. Nah, kita buka Microsoft Word ini tadi, buka makalahnya, diklik reference, kemudian diklik APA ini jika memang format yang diinginkan adalah format apa. Jika yang lain Harvard atau Vancouver ya silakan dicari di sini. Saya tentukan dulu tipenya di sini. Nah, kemudian kita klik insert citation ya, add new source. Jadi tadi sudah paham ya apa itu citasi. Citasi itu kutipan, sampai kutipan. Kita insert citation, add new source. Kita menambahkan sumber yang baru. Kemudian nanti keluar seperti ini. Kita ini mau masukkan sumber dari jurnal kah, atau dari buku, atau dari bagian-bagian buku, atau dari conference ya, semua di sini sudah ada. Dan tentunya setiap tipe type of source atau tipe sumber yang kita pilih akan menyesuaikan formatnya yang di sini. Jadi kita nggak usah mikir butuh apa, kita nanti tinggal membaca apa yang dibutuhkan sesuai dengan tabel yang di sini ya. Misalkan ini mau memasukkan jurnal artikel ya, kita klik jurnal artikel ya. Kemudian kita tulis ini autornya siapa, titelnya apa, nama jurnalnya apa, tahunnya apa, halamannya berapa ya, nanti ditulis sampai lengkap. Nah, misalkan ini saya pakai ini autornya, kemudian the titelnya the WHO Hand Hygiene Observation Method, jurnal name-nya ini, tahunnya ini, halamannya ini, udah semua. Nah, jika penulisnya adalah misalkan Depkes atau Kemenku atau WHO ya, maka kliklah yang sebelah ini, corporate author. Intinya adalah penulis dari sebuah korporasi ya, sebuah perusahaan. Nah, nanti klik di sini, kemudian ditulis ya. Udah paham ya ini ya? Kemudian kita oke. Nah, kita sudah punya tadi itu. Intinya kita menyimpan, kita merekam nama citasi, di sana tadi. Nah, selanjutnya kita memasukkan ke dalam makalahnya tadi. Tadi sudah saya jelaskan, disiapkan makalahnya dulu. Nah, kita masukkan di sini nanti ya. Atau kita nambahkan lagi, jadi kita nambahkan lagi jurnal artikel sama PITNet ya. Ini judulnya, nama jurnalnya, tahunnya, dan halamannya. Oke, sama ya. Nah, bagaimana kita memasukkan citasinya ya. Jadi makalah ini sudah saya atur, saya kasih referensi atau citasi, tapi belum otomatis. Saya mau mengganti ke citasi yang otomatis. Nah, di sini tadi saya sudah menampilkan simpanan citasi saya tadi atas nama Saks, Sam, dan Pitet. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja ya. Nah, di sini saya mau memasukkan referensi yang Pitet, maka kursornya saya taruh sini ya. Atau kalau misalkan saya mau memasukkan yang Saks, saya masukkan sini, taruh sini kursornya.
Nah, ini ketika sudah saya masukkan di sini, ketika saya masukkan di sebelah sini kursornya, tinggal saya insert citation, saya klik Pitted, nanti akan muncul citasi yang sudah otomatis. Begitu pula di sini nanti ketika saya taruh klik di sini, saya klik reference, insert citation, saya klik SACS, maka nanti di sini akan muncul SACS. Ya, seperti itu. Nah, jika kita mau menambahkan sumber baru bisa, tinggal kita klik lagi reference, insert citation, add new source. Oke. Nah, di sini saya nambahkan lagi ya artikel jurnal. Ini penulisnya, kemudian judulnya ini ya, ini semua jadi oke. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan atau memunculkan daftar pustakanya? Gampang sekali. Tinggal klik reference, kemudian klik bibliografi di sini. Nah, langsung klik insert bibliografi. Nanti langsung muncul daftar pustakanya di sini. Nah, sudah ya. Tadi cukup jelas ya. Jadi kita masukkan dulu citasinya. Kita masukkan dulu sumbernya, sumber-sumber yang sudah kita gunakan dalam menyusun makalah. Kemudian kita masukkan citasinya. Sudah semua, baru di insert bibliografi ya. Bisa dipahami ya. Insya Allah mudah. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.